Welcome back to my YouTube channel Martian Creator. Ya, di saat ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara mendesain atau membuat sebuah buletin. Ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan terkait dengan mendesain buletin. Yang saya sarankan adalah bagaimana buletin itu dengan tampilan bagus, tetapi untuk pemula juga sangat mudah digunakan. Salah satu aplikasi yang tersedia di Microsoft yaitu Publisher. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses mendesain sebuah buletin. Teman-teman untuk menggunakan aplikasi tersebut, teman-teman bisa search Publisher. Teman-teman bisa menggunakan Publisher 2007, 2013, 2016, semuanya sama. Cuma beberapa tampilan yang berbeda. Di sini saya lebih cenderung untuk menggunakan Publisher 2007. Teman-teman klik atau double klik pada aplikasi tersebut. Ini merupakan tampilan utama daripada aplikasi Microsoft Office Publisher. Teman-teman perhatikan di sini ada beberapa tampilan atau pilihan template yang bisa digunakan. Teman-teman bisa pakai blank page template, kemudian bisa menggunakan template brosur atau business card, kalender, email, flyer, greeting card, dan template-template yang lainnya. Kebetulan di sini saya ingin mendesain dari awal. Saya menggunakan blank page size. Teman-teman ketika mengklik ada beberapa pilihan juga muncul. Yang pertama untuk ukuran size dari template atau bulletin yang akan kita buat. Setelah klik, ini merupakan lembaran kerja dari Microsoft Publisher. Ada beberapa langkah penting atau catatan penting untuk teman-teman sebelum mendesain sebuah buletin menggunakan Publisher. Teman-teman bisa mempersiapkan materi atau menyusun materi kemudian yang bisa dipakai dalam pembuatan atau mendesain buletin tersebut. Ini merupakan materi yang telah saya buat atau saya telah susun lebih awal sebelum saya membuat template tersebut. Kemudian kembali lagi kepada aplikasi tersebut, Publisher, teman-teman. Untuk langkah yang paling pertama adalah dengan menginsert template atau layout yang akan kita pakai. Misalnya di sini saya menggunakan text box. Teman-teman bisa bagikan halaman tersebut, bagikan menjadi 3 halaman dengan sama ukuran. Teman-teman bisa copy paste dengan sama ukuran. Teman-teman bisa atur kedudukan agar membentuk sebuah layout seperti buletin. Ya, setelah bentuknya telah terbentuk, teman-teman perhatikan di dalam layout tersebut ada beberapa langkah yang harus teman-teman harus perhatikan juga. Bagaimana cara menentukan posisi foto atau menentukan posisi teks yang akan dimasukkan ke dalam buletin tersebut. Kita masuk pada materi yang telah kita siapkan, kita copy paste foto, kemudian kita masukkan ke dalam layout di Publisher. Teman-teman bisa atur kedudukan, bisa atur ukuran fotonya. Ya, teman-teman bisa pakai insert text box untuk tambahan judul pada teks tersebut. Di sini materi telah tersedia. Kemudian langkah yang paling mudah adalah kita copy paste masuk ke dalam Publisher. Kita atur sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah template yang menarik. Teman-teman bisa mendesain menggunakan lainnya. Teman-teman bisa mengganti warna lainnya, bisa teman-teman ganti, kemudian latar lainnya teman-teman juga bisa menggantikannya. Kemudian untuk teks sendiri, untuk mempermudah, teman-teman bisa copy paste materinya. Teman-teman copy dan masukkan ke dalam layout tersebut. Teman-teman bisa pilih misalnya menggunakan huruf, tergantung pilihan atau selera teman-teman. Di sini saya menggunakan huruf Arial. Ini teman-teman bisa atur kedudukan teksnya, jarak teksnya,
Setelah teman-teman atur kedudukan jarak teksnya sesuai dengan template, ya, teman-teman bisa masukkan foto yang berikut. Misalnya di sini teman-teman insert juga text box-nya, insert text box, insert, kemudian copy paste. Bisa pilih ukuran hurufnya, misalnya di sini kita menggunakan ukuran 12, kita menggunakan rata tengah untuk teksnya. Kemudian bisa dikasih bold, bisa menggunakan pengaturan yang lainnya sesuai dengan selera yang teman-teman inginkan untuk bulletin tersebut. Kemudian teman-teman bisa masukkan foto untuk kegiatan yang berikut atau materi yang berikut, copy paste foto tersebut, kemudian masukkan ke dalam bulletin yang akan kita buat sesuai dengan selera kita. Ada beberapa langkah yang harus teman-teman perhatikan saat memasukkan foto. Teman-teman harus memperhatikan kedudukan dari foto tersebut agar foto tersebut benar-benar terlihat menarik di dalam bulletin. Langkah berikut dari bagian ini adalah teks-teks yang lainnya teman-teman bisa mengcopy paste-nya juga teman-teman masukkan ke dalam template tersebut untuk mempermudah teman-teman pilih perataan untuk teksnya, pilih ukuran hurufnya, jarak spasinya teman-teman atur juga. Usahakan agar kedudukan teks yang ada pada bulletin terlihat menarik atau tampilannya terlihat menarik saat bulletin dibuat. Untuk mempercantik bulletin yang kita punya, teman-teman bisa menggunakan tambahan shape. Teman-teman bisa pilih insert, kemudian teman-teman pilih shape. Misalnya di sini saya menggunakan shape yang kotak, teman-teman bisa tarik, kemudian masukkan ke dalam bulletin yang akan kita buat. Untuk mengkombinasikan warna, teman-teman bisa pilih warnanya. Misal kita di sini menggunakan warna dasar hijau muda. Setelah masukkan, kita masukkan kembali beberapa gambar, misalnya di sini gambar terkait dengan bulletin yang kita punya, kita copy paste, kita masukkan ke dalam bulletin yang akan kita buat. Kemudian ada beberapa, untuk lebih mempercantik, teman-teman bisa masukkan beberapa caption atau beberapa paragraf-paragraf menarik yang ada di dalam kotak atau shape. Teman-teman bisa masukkan untuk memperindah tampilan dari bulletin yang kita punya. Atur sedemikian rupa agar tampilan dari bulletin yang kita buat itu menarik. Teman-teman bisa juga menambahkan foto sesuai dengan selera atau sesuai dengan tema yang ada pada bulletin yang akan kita buat. Teman-teman perhatikan kedudukan fotonya agar foto tersebut terlihat menarik atau sepadan dengan bulletin yang kita punya.
bisa mengatur warna teks. Teman-teman pilih font color, pilih more color, misalnya warna merah putih, teman-teman bisa pilih. Setelah tampilan awal seperti ini, teman-teman bisa mendesain menggunakan shape juga. Teman-teman pilih di bagian pojok yang paling kiri, pilih bentuk shape yang akan teman-teman gunakan. Misalnya di sini saya menggunakan shape yang triangle atau segitiga. Teman-teman bisa atur atau tarik sesuai dengan posisinya yang ada di dalam buletin. Untuk mempercantik bagian ini, teman-teman bisa pilih bring the font agar triangle atau shape yang bentuk segitiga tersebut berada di belakang teks. Teman-teman pilih send to back, kemudian kombinasikan warna tersebut. Teman-teman bisa menggunakan warna kuning, outline. Teman-teman bisa mengatur agar shape tersebut menjadi transparan warnanya. Bisa atur kedudukannya, misalnya di sini saya mengatur untuk transparan menjadi 50%. Kemudian ada beberapa langkah juga untuk mempercantik dari buletin yang kita punya. Teman-teman bisa masuk di menu-menu yang ada di samping ini. Teman-teman bisa pilih format, kemudian background. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Background ini akan aktif pada buletin yang teman-teman punya. Misalnya kita pilih background yang bentuk kotak-kotak, teman-teman klik, kemudian bentuknya akan muncul seperti kotak-kotak. Atau teman-teman bisa pilih bentuknya seperti gelembung, akan bentuk seperti gelembung. Atau teman-teman bisa pilih yang bentuknya seperti ada corakan bintik-bintik di belakang buletin, bisa juga teman-teman pilih. Nah, ini merupakan tampilan awal dari buletin yang teman-teman buat. Ini merupakan langkah sederhana atau tutorial sederhana bagaimana teman-teman yang pemula yang merasa kesulitan untuk membuat sebuah buletin, teman-teman dapat menggunakan aplikasi ini. Menurut saya sejauh ini, teman-teman, aplikasi ini sangat mempermudah saya dalam membuat beberapa buletin atau membuat beberapa editan dasar, dan sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi teman-teman jika menggunakannya, dan sangat simpel karena Microsoft Publisher merupakan satu kumpulan Microsoft yang sepadan icon atau menu-menunya sama seperti dengan Microsoft Word. Itu merupakan dasar-dasar atau bagaimana teman-teman bisa mendesain sebuah buletin menggunakan Publisher. Langkah berikut untuk mengekspor buletin yang telah kita buat, teman-teman bisa pilih file, kemudian teman-teman pilih save as. Pada menu save as, teman-teman perhatikan, teman-teman bisa pilih tipe file yang akan teman-teman simpan atau buletin yang akan teman-teman simpan dalam bentuk PDF. Setelah teman-teman pilih PDF, ubah namanya. Misal di sini kita menggunakan nama buletin. Teman-teman pilih lokasi penyimpanannya, misalnya kita menyimpan folder file desktop. Kita simpan file tersebut di desktop. Teman-teman bisa mengatur high quality, medium, standar, ukuran file tersebut atau kualitas dari file PDF yang telah kita buat atau import. Teman-teman pilih save. Setelah taruh save, teman-teman bisa perhatikan buka di lokasi penyimpanannya. Ini merupakan dasar atau hasil dari buletin yang telah teman-teman edit atau teman-teman buat. Ini merupakan hasil editan bagaimana teman-teman bisa membuat sebuah layout sederhana menggunakan Microsoft Publisher. Ya, demikian tutorial dari saya. Saya mohon jika teman-teman suka untuk tutorial ini, teman-teman dapat like, comment, dan subscribe channel YouTube saya agar saya dapat membuat beberapa tutorial-tutorial yang dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya.